Ya Allah, wahai Rabbku, saya telah menahan dan melarang dari orang ini makanan, minuman, dan syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fih, maka berjadikanlah saya itu memberikan syafaat kepada hambamu ini. Allah. Rasulullah katakan, alaika bis-shaum la mithla lahu. Kalau mau engkau masuk surga, maka hendaklah berpuasa. Puasa ini adalah amalan yang tidak ada bandingnya. Luar biasa. Tanpa tandingan. Tanpa tandingan, menghapuskan dosa. Menjadikan seorang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di surga, dalam hadis-hadis itu disebutkan bahwasanya mereka mendapatkan pintu khusus. Oh iya, seperti di bulan Ramadan ini, Ustaz. Yeah. Ini kan keutamaannya adalah kita berpuasa nih, Ustaz. Masih kita bahas di situ, Ustaz. Di mana itu puasa itu apakah memang dia akan menjadi sebuah keutamaan nanti di akhirat seperti apa, Ustaz? Keutamaan didapat oleh orang yang berpuasa, Ustaz. Keutamaan di akhirat buat orang-orang yang berpuasa tentu banyak sekali ya. Di antaranya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang yang berpuasa ini akan mendapatkan syafaat pada saat itu. Jadi puasa yang dia lakukan dan Al-Quran yang dia baca akan memberi syafaat kepada orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang baca Al-Quran. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang bersumber dari Abdullah bin Amr, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Hakim dan Abu Nuaim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada seorang hamba yang mereka ahli puasa dan ahli Al-Qur'an pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menjadikan puasa berbicara pada saat itu. Bagaimana rupanya, bagaimana bentuknya, wallahu a'lam. Allah tidak menjelaskan, Rasulullah tidak menjelaskan, dan ini termasuk perkara yang gaib. Apabila Nabi mengabarkan dalam hadis yang sahih, maka kita harus mengatakan sami'na wa ta'na, bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu benar. Puasa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, mana'tuhu at-ta'am wasyahwah fasyafi'ni fih." Ya Allah, wahai Rabbku, saya telah menahan dan melarang dari orang ini makanan, minuman, dan syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fih, maka berjadikanlah saya itu memberikan syafaat kepada hambamu ini. Allah Akbar. Ini syafaat puasa itu amalan yang dilakukan pada siang hari. Sehingga amalan-amalan yang siang hari yang afdal, yang bagus, itu adalah puasa. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Quran berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, mana'tuhu at-ta'am mana'tuhu nauma bil-laili fasyafi'ni fih. Ya Allah, hambamu ini telah saya tahan darinya tidur di malam hari untuk dia bermunajat kepada Engkau dengan melaksanakan sholat malam, dengan memperpanjang bacaannya, dengan bacaan-bacaan yang panjang, kemudian dia menikmati bacaan apa yang ia baca. Fasyafi'ni fi, jadikanlah aku syafaat untuk orang ini. Ini amalan di malam hari. Bermunajat kepada Allah, jauh dari tempat tidur, bukan nonton bola, bukan begadang, akan tapi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di bulan Ramadan dilatih untuk hal tersebut. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang dia itu melaksanakan salat malam dalam keadaan iman, dalam keadaan
mencari ganjaran sisi Allah di malam-malam bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari kiamat juga orang-orang yang mereka banyak berpuasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan mereka itu akan masuk surga. Dalam satu hadis, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhul bihi al-jannah. Ini sahabat yang bertanya itu Abu Umamah Al-Bahili. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu amalan, yang amalan tersebut apabila saya lakukan saya masuk surga. Dan ini senantiasa saya ingatkan para sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah, prioritas dari pertanyaan mereka yang mana menjadikan pertanyaan yang bermanfaat, bagaimana masuk surga, bagaimana selamat dari api neraka. Gak ada urusan dunia dong. Gak ada yang mereka minta kepada Rasulullah pesugihan, biar dagangan rame. Gak ada. Mereka tahu dunia itu lebih hina daripada bangkai kambing yang tidak berharga. Dunia beserta isinya kalah dengan satu cambukan yang dicambukkan ketika seseorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dunia beserta isinya enggak ada apa-apanya dengan sujudnya seorang 2 rakaat sebelum salat qabliyah, sebelum salat subuh. Enggak ada apa-apanya, dan ini yang ada di hati para sahabat. Jadi tidak ada yang sahabat datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, coba amalan apa nih yang bikin saya sugih, tajir, kaya, kemudian apa nih yang menjadikan saya ini anti bacok, kalau perang jihad fisabilillah kebal. Enggak ada. Mereka cuma mau masuk surga dan selamat dari api neraka. Maka prioritas mereka, enggak lebih dari itu. Enggak ada. Selainnya enggak ada. Mereka minta permintaan yang selain itu saja, amalan. Rasulullah katakan, alaika bis-shaum la mithla lahu. Kalau mau engkau masuk surga, maka hendaklah berpuasa. Puasa ini adalah amalan yang tidak ada bandingnya. Luar biasa. Tanpa tandingan menghapuskan dosa. Menjadikan seorang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di surga, dalam hadis-hadis itu disebutkan bahwasanya mereka mendapatkan pintu khusus. Yang pintu tersebut tidaklah dimasuki kecuali oleh orang-orang yang suka berpuasa. Luar biasa. Disebutkan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu As-Sa'idi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi mengatakan, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu. Yang pintunya namanya Rayyan. Apa itu Rayyan? Rayyan itu artinya orang yang kenyang ketika minum air. Jadi orang iya. Kalau orang kenyang makan, dalam bahasa Arab namanya syab'an. Saya syab'an, wallah ana syab'an. Saya kenyang. Kenyang dari makan. Tapi kalau kenyang minum, namanya rayyan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada seorang hamba tergantung apa yang dia susah darinya. Ketika seorang berpuasa, yang dia itu merasa susah darinya adalah tetesan air, minum air. Haus. Apalagi di cuaca yang panas. Merasa haus luar biasa. Apalagi membayangkan es ini campur ini. Wah, luar biasa. Kesusahan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kepadanya apa? Pintu yang namanya pintunya saja Rayyan, orang yang kenyang dari air. Kemudian Rasulullah katakan, yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Yang masuk dari pintu Rayyan itu hanyalah orang-orang yang ahli puasa. Falam wa man dakhala syariba wa man syariba lam yadhma abadan. Siapa yang masuk ke dalam pintu Rayyan, maka dia akan minum. Dan apabila dia minum, dia tidak akan merasa kehausan lagi. Selama-lamanya sudah hilang. Jadi keutamaannya di akhirat jelas. Iya.
Jadi manfaatnya di akhirat itu sudah jelas dengan ada pintunya khusus, dengan segala macam ya Ustaz, luar biasa. Dan puasa yang terbaik itu ya di bulan Ramadan ini Ustaz. Iya, karena ini adalah suatu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Yang Allah seru siapa? Adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mereka berharap selamat di dunia. Orang-orang yang berharap bahwasanya apa yang dia lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka dia melaksanakan ibadah puasa. Dan puasa ini adalah apa? Rukun Islam yang keempat. Sehingga pondasi keimanan pondasi keislaman yang menunjukkan bahwasanya orang tersebut Islam secara zahir adalah dengan berpuasa. Jadi orang ketika puasa tidak berpuasa menunjukkan apa yang ada di hatinya. Ketika tidak berpuasa di siang hari di bulan Ramadan menunjukkan keimanan dia yang lemah. Kaki-kaki yang bergantung di warung-warung. Orang-orang yang ngopi di pagi hari sedangkan dia tidak dalam keadaan safar, dalam keadaan sehat dan melakukan secara terang-terangan menunjukkan bahwasanya iman mereka adalah iman yang lemah dan ancamannya berat sekali. Azabnya ada itu Ustaz ya? Berat itu. Allah musta'an. Nasallallahu alaihi. Walaupun akidah ahli sunnah wal jamaah bagi orang-orang yang melakukan dosa besar, karena ini dosa besar, apabila dia mati dan belum bertobat dari dosa tersebut, maka di hari akhir kelak apabila Allah menghendaki, Allah mengazabnya dengan keadilan. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Sesuai kehendak Allah. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mati dan dia tidak bertobat darinya kesyirikan. Adapun selain kesyirikan dari dosa-dosa besar di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa kita mengatakan orang yang tidak berpuasa kita katakan kafir, nggak punya iman, nggak boleh. Nggak boleh. Siapa yang ketika berpuasa tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta, mulutnya dibiarkan ke sana kemari, menghardik kehormatan orang lain, berkata dengan perkataan dusta, riba, namimah, semuanya dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh terhadap puasa yang dia lakukan. Antum bayangkan, puasa itu untuk Allah, milik Allah. Loh, kan ibadah-ibadah itu bukannya kembali kepada kita semua Ustaz? Ganjarannya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Khusus puasa? Khusus puasa.